Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Saya Joska dan hari ini kita akan ngobrol tentang buku yang bakal bikin kamu melihat sejarah manusia dengan cara yang sama sekali baru. Judul bukunya Sapiens: A Brief History of Humankind, karya Yuval Noah Harari. Nah, buat kalian yang mau menikmati podcast saat di jalan atau sedang jeda kayak gini, jangan lupa terus dukung podcast ini ya. Karena di setiap jeda selalu ada pelajaran dan makna yang bisa kita ambil. Yuk, langsung aja kita mulai. Teman-teman, pernah nggak sih kamu mikir, gimana ya manusia bisa berkembang dari sekumpulan pemburu pengumpul jadi spesies dominan di bumi? Nah, di buku Sapiens, Yuval Noah Harari ngajak kita buat ngejelajahi perjalanan panjang manusia dari zaman prasejarah sampai era modern. Harari ngebagi sejarah manusia jadi 4 revolusi besar. Revolusi kognitif, revolusi pertanian, revolusi sains, dan revolusi industri. Kita bakal bahas satu persatu ya. Pertama, revolusi kognitif sekitar 70.000 tahun yang lalu, manusia mengalami apa yang disebut revolusi kognitif. Ini adalah masa di mana otak manusia berkembang pesat, memungkinkan kita buat berpikir lebih kompleks dan berkomunikasi dengan bahasa yang lebih canggih. Dengan kemampuan ini, manusia bisa ngebentuk kelompok yang lebih besar dan bekerja sama dengan lebih efektif. Tapi, yang bikin manusia beda dari spesies lain adalah kemampuan kita buat menciptakan cerita dan mitos. Misalnya, cerita tentang dewa-dewa, uang, atau negara. Cerita-cerita ini ngebantu manusia buat ngebangun masyarakat yang kompleks dan terorganisir. Kedua, revolusi pertanian sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai beralih dari gaya hidup pemburu pengumpul ke pertanian. Ini adalah revolusi pertanian. Harari bilang, meskipun pertanian ngebawa kemajuan seperti surplus makanan dan populasi yang lebih besar, ini juga ngebawa masalah baru, misalnya kerja keras yang lebih berat, penyakit, dan ketimpangan sosial. Tapi, pertanian juga ngebuka jalan buat munculnya peradaban besar kayak Mesir kuno, Mesopotamia, dan Tiongkok. Ketiga, revolusi sains. Di abad ke-16, manusia mengalami revolusi sains. Ini adalah masa di mana kita mulai menggunakan metode ilmiah buat memahami dunia. Harari bilang, kunci dari revolusi sains adalah pengakuan bahwa kita nggak tahu segalanya dan bahwa kita bisa belajar dengan melakukan eksperimen dan observasi. Ini ngebawa kemajuan besar dalam teknologi, kedokteran, dan pemahaman kita tentang alam semesta. Tapi revolusi sains juga ngebawa dampak negatif, kayak eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Keempat, revolusi industri. Di abad ke-18, manusia mengalami revolusi industri. Ini adalah masa di mana mesin mulai menggantikan tenaga manusia dan produksi massal jadi mungkin. Revolusi industri ngebawa kemajuan besar dalam transportasi, komunikasi, dan standar hidup. Tapi ini juga ngebawa masalah baru kayak polusi, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim. Masa depan manusia, di bagian akhir buku, Harari ngajak kita buat mikir tentang masa depan manusia. Dengan perkembangan teknologi seperti AI, bioteknologi, dan rekayasa genetika, apa yang bakal terjadi sama spesies kita? Harari bilang, kita mungkin sedang menuju ke era di mana manusia bisa mengubah diri mereka sendiri, baik secara fisik maupun mental. Tapi ini juga ngebawa tantangan etis dan sosial yang besar. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Sapiens, A Brief History of Humankind. Semoga insight-nya bisa bikin kamu mikir lebih dalam tentang perjalanan manusia dan masa depan kita. Kalau kalian pengen lebih dalam lagi memahami bukunya, kalian bisa beli bukunya, baik fisik maupun e-booknya, dan coba kalian share apa yang kalian tangkap dari buku ini. Kalau kamu merasa terinspirasi sama pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih rating, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam.